Halo, apa kabar untuk kita semua? Di sini kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Manusia memiliki sifat ketergantungan antara satu sama lain, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara berkomunikasi. Salah satu fungsi dari komunikasi yaitu untuk saling bertukar informasi antar sesama. Pengertian informasi dan komunikasi itu sendiri, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai informasi. Informasi adalah suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain. Komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi menurut UNESCO Institute for Statistics adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Berikutnya di sini ada peralatan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Pertama, peralatan dari teknologi informasi. Di sini ada komputer. Komputer merupakan alat yang dapat menghasilkan suatu informasi dari suatu pengolahan data. Kedua, radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Berikutnya ada televisi. Televisi merupakan salah satu teknologi informasi yang paling banyak digunakan atau diminati oleh orang. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar atau suara secara langsung. Nah, kalau faksimile merupakan mesin fax, sering disebut juga sebagai mesin fax, alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Biasanya alat ini mengirim salinan isi suatu file atau data baik tulisan ataupun gambar ke mesin faksimile
yang lain yang ada di tempat lain melalui saluran telepon. Nah, berikutnya internet. Internet merupakan jaringan komputer saling mentransfer data menggunakan IP atau Internet Protocol. Dengan menggunakan yang namanya internet ini, dengan menggunakan internet, suatu informasi itu dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Next, kita bahas mengenai peralatan teknologi komunikasi. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu telepon, alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim atau menerima suara secara langsung dari jarak jauh. Lalu ada handphone, termasuk juga alat komunikasi yang tidak jauh berbeda dengan telepon. Kemudian ada modem. Modem merupakan perangkat hardware yang dipasangkan pada komputer. Fungsi modem itu adalah untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya juga, sehingga informasi dapat dialirkan, biasanya melalui saluran telepon. Nah, kemudian ada satelit. Satelit itu menerima sinyal, kalau satelit televisi itu menerima sinyal dari stasiun televisi, kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang sangat luas. Nah, sinyal itu tadi diterima dan diubah oleh televisi menjadi gambar dan suara. Kemudian ada telegraf. Telegraf merupakan sistem komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Kalau ini telegraf biasanya kita temukan di masa dulu. Next, komputer pertama kali diciptakan oleh manusia, yaitu untuk membantu pekerjaan manusia yang berhubungan dengan perhitungan, serta sebagai media penyimpanan data atau file. Komputer dapat digolongkan menurut fisik dan sistem operasinya. Kita bahas satu persatu. Penggolongan komputer berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya antara lain. Yang pertama itu ada mainframe. Mainframe merupakan komputer yang memiliki ribuan unit prosesor, sehingga kemampuannya itu sangat besar dan berukuran besar. Biasanya komputer ini bisa melayani ratusan program aplikasi secara bersamaan ya. Next, di sini ada mini komputer. Biasanya komputer yang ukurannya lebih kecil dibandingkan mainframe. Mini komputer itu ditujukan untuk perusahaan yang cukup besar. Selanjutnya ada mikrokomputer atau personal komputer. Merupakan komputer yang berukuran relatif kecil dan ditujukan untuk satu pemakai atau single user. Mikrokomputer itu biasanya lebih dikenal dengan sebutan PC. Ada beberapa mikrokomputer. Yang pertama desktop PC, yaitu jenis PC yang berukuran besar yang umum digunakan pada kantor atau rumah. Yang berikutnya ada tower PC ya. Tower PC adalah PC dengan case dalam keadaan berdiri seperti menara. Biasanya ini seperti kotak CPU. Lalu ada laptop, adalah jenis mikrokomputer yang mudah untuk kita bawa berpergian. Nah, kemudian ada notebook atau mini laptop. Hampir sama juga, memiliki sifat yang sama seperti laptop juga, cuma ukurannya sedikit lebih kecil ya. Ada palm top.
komputer yang berukuran sedikit lebih besar dari kalkulator, ya, sehingga dapat diletakkan di atas tangan. PDA adalah jenis komputer genggam yang menggunakan pena, ya, menggunakan pena sebagai pengganti keyboardnya. Berikutnya, penggolongan komputer berdasarkan jenis data yang diolah, ya. Kalau tadi berdasarkan fisik, sekarang sudah berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog, merupakan komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif yang berdasarkan input dari keadaan lingkungan yang nyata, bekerja secara kontinu dan paralel. Kedua, ada komputer digital, merupakan komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu angka, huruf, kombinasi huruf dan angka, serta karakter-karakter khusus berdasarkan input dari pulsa elektronik. Berikutnya ada komputer hybrid, merupakan komputer kombinasi antara komputer analog dan digital. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, materi yang bisa saya sampaikan pada hari. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat, patuhi prokes. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.